Dia sarjana, tapi ketika menjadi TKI di Arab, ternyata dia disuruh membersihkan WC. Istrinya juga terpaksa menjadi TKI. Mereka berdua berjuang untuk satu cita-cita. Apakah cita-cita mereka? Mari kita sambut pasangan Nurkholis dan Siti Komaria. Iya, terima kasih sudah hadir. Silakan duduk. Dari mana? Dari Wonosobo, Bang. Wonosobo. Waduh. Itu di peta ada itu ya? Ada. Oke. Syukurlah kalau ada, berarti kita bisa sampai ke sana ya. Siap. Anda berdua suami istri? Betul. Apa betul Anda berdua mantan TKI? Benar, saya di Saudi Arabia dan istri di Taiwan. Kalau pendidikan Anda terakhir apa? Saya kuliah tapi tidak selesai. Kuliah tapi tidak selesai. Ya. Oke, kuliah apa dulu? Di Institut Agama Islam Negeri. Baik. Di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Iya. Kalau Anda? Sama, Bang. Kakak kelas. Kakak kelas. Ya, kelas. Cinta lokasi. Naksir adik kelas. Saya dengar Anda sarjana tapi jadi TKI. Ya, benar, Bang. Emang nggak ada pekerjaan di tanah air? Jadi waktu itu setelah saya lulus kuliah, meskipun wajah saya ganteng itu, Bang, saya melamar kerja di mana-mana nggak diterima. Saya akui Anda ganteng, ya, tapi satu tingkat Bang. Di bawah saya. Ya. Oke, apa alasan Anda untuk jadi TKI waktu itu? Ya, waktu itu kan begini, saya pacaran sudah cukup lama dengan calon istri saya waktu itu. Saya butuh modal buat menikah, Bang. Karena saya dari keluarga yang biasa. Saya melamar banyak pekerjaan di Indonesia, saya nggak terima. Belum diterima? Belum diterima. Jadi waktu itu saya sudah harus segera, nggak enak kan sama orang tua lama pacaran, nggak menikah gitu kan. Jadi ya udahlah, saya harus kerja di luar negeri untuk segera mendapatkan modal supaya saya bisa segera melamar dia. Jadi motifnya waktu itu agar segera menikah. Menikah. Di sana waktu datang sebagai tenaga kerja, pekerjaan Anda pertama apa? Ya, jadi waktu itu kontrak saya sebetulnya saya diterima mentereng posisinya, Bang. Tawaran waktu itu saya sebagai operator komputer. Operator komputer. Itu, jadi saya oke lah, saya berangkat gitu kan, semangat gitu kan. Nah, sampai sana ketika hari pertama kerja saya udah pakai dasi kayak Bang Andi, udah keren gitu kan. Saya diterima bekerja ditempatkan bekerja di sebuah hotel di Mekah waktu itu ya. Jadi itu dekat dengan Masjid Mekah gitu. Saya bersyukur. Nah, saya waktu itu hari pertama kerja, bayangan saya kan pegang komputer tuh, Bang. Iya. Nah, tahu-tahu saya ditempatkannya di cleaning service, Bang. Udah pakai dasi? Udah pakai dasi. Terus kerjaannya apa itu? Jadi begini, di sana itu kan perlindungan hukumnya kan mohon maaf lemah, Bang. Jadi kita tuh TKI itu kan paspornya ditahan oleh majikan. Jadi dalam ketakutan begitu apa yang Anda kerjakan? Ya, saya terima apa adanya aja deh. Kerja apa? Ya waktu itu saya suruh bersihkan WC ya bersihkan aja gitu loh. WC kalau satu mending, Bang. Lah ini 100 loh, Bang. Wah. Iya, ini hotel ya? Ya. Bukan rumah ini. Bukan rumah. Lah, beruntung sekali berarti Anda ya. Tapi ya saya beruntung. Saya beruntung, Bang, karena sekarang saya kalau Abang ke tempat rumah saya, WC saya kinclong. Wah. Iya. Menarik. Setiap kali lihat WC, ingat masa lalu termasuk. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Memiliki gelar sarjana ternyata bukanlah jaminan dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini dialami oleh Nurkholis, sarjana pendidikan agama Islam IAIN Yogyakarta. Pria kelahiran Magelang 18 Oktober 1996 ini sempat menjadi pengangguran selama 6 bulan, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi TKI di Arab Saudi. Ironisnya, meskipun di kontrak tertulis bekerja sebagai operator komputer, namun ternyata ia menjadi cleaning service. Sempat merasa syok, namun ia tidak mau meratapi nasibnya. Ia pun bangkit dan bekerja dengan sungguh-sungguh
Hingga akhirnya ia naik jabatan beberapa kali dan akhirnya dipercaya menjadi marketing manager hotel di Arab Saudi. Setelah 3 tahun merantau, pria yang akrab disapa Nur ini kembali ke Indonesia dan menikah dengan Siti Nur Komariah atau akrab disapa Itong. Mereka berdua kemudian mulai mengumpulkan modal untuk memulai usaha. Itong kemudian menjadi TKI di Taiwan. Sedangkan Nur, karena tidak kunjung berangkat ke Taiwan, akhirnya mulai merintis usaha berbekal uang yang dikirim oleh sang istri. Inilah cikal bakal usaha tekstil mereka yang diberi nama Multazam Tekstil. Kini usaha Nur dan Itong sudah berkembang pesat. Dengan belasan cabang toko yang tersebar di Jawa Tengah. Tidak hanya itu, mereka juga membuka toko helm yang diberi nama Distro Helm. Kepeduliannya dalam bidang pendidikan, mereka salurkan dengan membuka sekolah TK yang diberi nama Be Smart. Nur dan Itong pun melakukan kegiatan sosial dengan mendirikan sebuah yayasan pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Multazam. Saat ini Nur dan Itong sudah merasakan buah manis kerja keras mereka. Sempat menjadi buruh di negeri orang, kini mereka menjadi bos bagi diri sendiri. Ya, kalau lihat rekaman video tadi, karir Anda nanjak ya. Tapi berapa lama Anda ngurusin WC itu? Kurang lebih 3 bulan, Bang. 3 Terus bulan. saya naik pangkat jadi housekeeping. Housekeeping itu betulin tempat tidur, making room ya. Iya. Jadi kalau abang ke tempat tidur saya pasti kayak hotel, Bang. Nah, saya tahu cara membuat kamar seperti kayak hotel gitu. Saya membayangkan waktu istri Anda datang, Anda bilang silakan masuk. Terus setelah saya naik pangkat jadi housekeeping, saya naik pangkat jadi petugas laundry. Tapi di setiap tempat saya mencoba do the best, lakukan yang terbaik. Akhirnya saya naik pangkat lagi menjadi waktu itu petugas resepsionis, jadi front office gitu ya. Iya. Nah, jadi agak mending udah pakai dasi itu, Bang. Sekarang berguna lah dasinya ya. Nah, jadi saya udah pakai jas, kadang pakai dasi, nerima tamu gitu kan. Mending kemudian terakhir saya naik pangkat lagi jadi marketing. Marketing itu kalau di hotel kita mencari menyebarkan informasi tentang paket-paket umroh yang mau ke Arab gitu. Baik, jadi dari WC sampai kemudian manajer marketing ya. Uang yang Anda kumpulkan dengan bekerja sebagai TKI diapakan? Ya waktu itu memang saya mau nabung untuk modal menikah gitu ya. Cuma ya sebagian saya kirim buat keluarga, jadi akhirnya jadi cuma sedikit sisanya, Bang, ketika saya pulang gitu. Nah, sekarang ke istri tercinta. Kalau Anda waktu jadi TKI itu sudah menikah atau belum? Waktu itu sudah menikah 1 tahun. Sudah menikah 1 tahun? Iya. Kenapa jadi TKI? Ya, kita pengen ngumpulin modal untuk bisa buka usaha sendiri. Jadi waktu menikah suami Anda nggak punya modal sama sekali? Cuman sedikit. Waktu itu dia sudah kerja di toko tekstil di daerah Jawa Timur, di daerah Jember. Tapi modal belum, mau Iya. untuk bisnis sendiri? Iya. Waktu itu mimpinya bisnis apa? Toko tekstil juga, karena dia sudah pengalaman di bidangnya, di toko tekstil itu. Maka kita punya komitmen suatu saat nanti kita bisa buka toko tekstil. Anda ke mana sebagai TKI? Ke Taiwan. Taiwan. Ya. Oke. Suami mengizinkan? Sebetulnya waktu semula kita berencana berangkat bareng ke Tapi Taiwannya. Kemudian kita ikut seleksi ke sana kemari. Terus saya akhirnya keterima di Taiwan. Saya berangkat, tapi dia nggak keterima. menarik karena saya dengar waktu awal mula Anda membangun usaha itu sampai kucing-kucingan dengan satpam karena Anda untuk ngirit tidur di toko. Bahkan nyaris bangkrut. Tapi bagaimana kisahnya? Ikuti terus GKND.
Waktu itu omset saya di toko yang lama itu per hari ya bisa mencapai 1 sampai 3 juta. Di tempat yang baru? Ya 12.000. Suami istri, mantan TKI, punya mimpi dan ingin diwujudkan dengan mencari modal menjadi TKI. Nah, waktu Anda, Mas Nur, itu tidak lulus untuk berangkat ke Taiwan, kan istri yang berangkat, Mbak Siti yang berangkat cari modal. Waktu ditinggal istri, Anda ngapain? Ini rasa dulu, Bang. Nah, kalau rasa itu sakitnya nggak cuma di sini, Bang. Di ujung kaki sampai kepala. Ya. Kenapa rasanya itu? Ya, ditinggal istri, Bang. Saya merasa sebagai laki-laki yang kalah. Ya, untungnya waktu itu istri selalu telepon tiap malam, jadi kita bisa mengobati rasa kangen ya. Itu soal rasa ya. Nah, kemudian kalau aktiviti saya ya, saya karena bekerja di toko tekstil ya, saya mencoba yang terbaik, belajar untuk bagaimana membuka usaha gitu di Indonesia. Jadi sambil dia bekerja, sambil saya bekerja dan belajar, kita bareng-bareng punya rencana untuk membuka usaha toko tekstil itu, Pak. Istri waktu itu kan ngirim modal. Betul. Anda jadikan apa? Bagaimana Anda membangun bisnis itu? Ya, sementara dia ngirim modal, saya tabung uangnya. Sementara belum cukup gitu kan. Terus sementara agak cukup, saya ke Wonosobo membuka toko, mengontrak toko. Lalu Anda beli kain-kain itu dari mana dengan modal yang pas-pasan itu? Dengan modal yang sedikit, pertamanya jadi kan saya sudah tahu di mana saya harus belanja kain gitu kan. Jadi waktu itu saya membuat sebuah diferensiasi atau perbedaan. Sebenarnya sih terpaksa sebetulnya kan. Jadi saya beli kain kiloan, Bang. Jadi di pabrik-pabrik itu ketika sebuah pabrik tekstil membuat kain, itu misalnya 1.000 meter, dia tidak akan membuat 1.000 meter, pasti 1.010 meter. Nah, ini ada sisa 10 untuk jaga-jaga gitu kan. Nah, yang 10 meter itu saya ambil, saya beli gitu. Cuma belinya kan saya kiloan. Nah, saya dengar untuk ngirit ini Anda kucing-kucingan sama satpam itu apa maksudnya? Ya begini, jadi waktu itu kan memang modal terbatas. Jadi saya nggak mungkin punya uang untuk ngontrak. Terpaksa saya tidur di toko. Jadi kain kiloannya kalau malam saya jadikan kasur. Nah, pagi saya setrika dulu, saya jual. Peraturan dari pasar kan nggak boleh tuh tidur di toko. Nah, jadi saya kalau toko tutup, jam toko itu jam 5 tutup pasar, saya keluar. Pura-pura pulang? Nah, pura-pura pulang, pokoknya nggak kelihatan gitu aja. Iya. Jam 10 satpam nggak ada, saya loncat pagar, saya buka toko lagi, saya tidur. Masuk tidur. Nah, nama tokonya tadi apa? Multazam Tekstil, Bang. Kenapa dikasih nama Multazam? Ya, saya kan lulusan Arab Saudi, Bang. Lalu kapan Anda sebagai istri pulang? Sebetulnya kontrak saya kan 2 tahun. Tapi berhubung suami saya nggak jadi berangkat ke Taiwan, terus saya minta izin ke perusahaan, saya pulang setahun. Gitu. Bergabung dengan suami di toko tekstil itu? Iya, sebelum saya pulang, kira-kira 1 bulan sebelum saya pulang, dia sudah menyiapkan toko untuk saya. Oke, jadi dibikinin toko baru gitu ya? Saya pulang sudah ada tokonya. Sudah ada toko. Tapi bagaimana perjuangan Anda untuk bisa, kalau kita lihat sekarang udah berkembang ya, dengan banyak gerai, katanya belasan gerai gitu ya. Tapi saya dengar pernah bangkrut atau nyaris bangkrut. Apa yang terjadi waktu itu? Sebetulnya gini, kita punya usaha beberapa macam itu, kalau saya pikir sekarang itu nggak sengaja itu, Bang. Jadi waktu itu kan kita punya ngontrak toko di Wonosobo, 1 toko ya. Suatu ketika pasar Wonosobo kebakaran. Nah, Pak A ini minta ke saya, Pak Nur, boleh nggak kalau saya pakai lagi? Padahal waktu itu kita kontraknya kan termenya 2 tahun. Saya baru pakai setahun. Nah, baru pakai setahun, pasar kebakaran, dia bilang ke saya, boleh nggak minta kembali kiosnya, mau dipakai. Ya, Bang Andi gimana jawabannya kalau seperti itu? Ya susah, posisinya susah. Harusnya bilang tidak bisa karena ini kan saya sudah kontrak. Betul. Tapi? Akhirnya ya saya pikir-pikir,
ya udahlah saya mengalah gitu kan. Cuma saya tolong carikan toko lain gitu ya. Akhirnya dia mencarikan. Nah, susahnya dia tuh mencarikan toko yang sepi, Bang. Waktu itu omset saya di toko yang lama itu per hari ya bisa mencapai 1 sampai 3 juta. Di tempat yang baru? Ya, 12.000 per hari. Jadi saya itu ya menangis batin, padahal kan beberapa barang kita hutang ke supplier gitu kan. Akhirnya saya mikir-mikir, saya bilang ke istri, kamu punya apa deh? Jual, saya bilang gitu. Waktu itu harta kita hanya mobil kreditan. Saya jual juga, saya buka toko lagi di kota Banjarnegara, itu tetangga Wonosobo ya. Nah, jadi waktu itu dia nunggu di Wonosobo, saya nunggu di Banjarnegara. Nah, udah 2 toko nih. Nah, akhirnya, loh 2 toko kok bisa ya? Akhirnya berarti saya bisa bikin 3 kalau gitu. Akhirnya, 3 kok bisa ya? Akhirnya ya udah kebablasan, Bang. Jadi 4, 5, 6, 7, ya, akhirnya terus. Dan usaha Anda mulai berkembang ini tadi ya. Ada apa distro helm, Betul. ada bimbel, Ya, ada playgroup, macam-macam ya. Kalau ditanya kembali lagi, apa yang membuat Anda merasa bahwa hidup Anda ini lebih baik ketimbang waktu jadi TKI dulu? Kami merasa lebih mungkin secara finansial kami sudah bebas lah sekarang, sudah nggak kepikiran karena kami sudah untuk tidur masih bisa, kami sudah bisa haji, menghajikan orang tua, akhirnya kita sudah lengkap ya, pasti sebaiknya kita berbagi dengan yang lain. Mungkin secara pribadi kami bisa cukup dengan 1 toko, sudah bisa hidup ya. Cuma ketika banyak toko itu banyak tenaga kerja yang bisa kita serap, yang mungkin bisa membantu mereka hidup karena memang Indonesia itu membutuhkan banyak lapangan kerja. Jadi dari mantan TKI kemudian membangun usaha dengan kondisi yang Anda ceritakan tadi, sekarang sudah berkembang. Ke depan apa cita-cita yang ingin Anda wujudkan? Anda berdua maksud saya. Ya kami mencoba untuk kalau bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Artinya kami harus lebih banyak membuka usaha supaya ya menyerap tenaga banyak kerja tadi. Tenaga kerja. Dan saya dengar tadi kalau dilihat ada pesantren ya. Ya. Dan cita-cita Anda katanya kalau bisa pesantrennya bisa gratisan begitu? Ya memang kita bikin pesantren gratis khusus khusus dari keluarga nggak mampu. Nah, saya pinginnya nanti mereka bisa lulus pesantren dan saya pinginnya mengajari mereka tentang entrepreneurship. Jadi nggak cuma lulus sekolah, cuma saya ajari bagaimana nanti bisa bikin usaha. Syukur bisa lebih besar dari yang kita usahakan. Baik, di akhir acara ini saya akan bagikan 1 buku yang menarik sesuai dengan topik kita kali ini. Judulnya The Power of Doing Less. Raih hasil maksimal dengan melakukan lebih sedikit hal. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua. Di ujung acara ini ada keinginan dari Bank Mandiri untuk memberikan apresiasi terhadap apa yang Anda lakukan, apa yang dilakukan Mas Mistar tadi, dan Mbak Rika. Dan untuk itu Pak Risa Zulkifli, saya mohon mewakili Bank Mandiri. Terima kasih pertama dulu. Kalau mau salaman silakan. Selamat ya Mas. Ya. Pak Riza sebagai Senior Vice President dari Bank Mandiri, mewakili Bank Mandiri, ingin memberikan apresiasi pada orang-orang hebat ini. Apresiasi dari Bank Mandiri. Oke, ini buat Mas Mistar. Ya, terima kasih. Selamat. Ya. Untuk Amerika. Selamat hebat. Lumayan untuk modal. Dan untuk tadi selamat Mas. Baik, di sana dulu. Pak Risa, mengapa Bank Mandiri merasa terdorong, tergerak untuk memberikan apresiasi kepada mereka? Ya Mas. Pertama, Bank Mandiri mempunyai program CSR. Ya, kita sebut Mandiri Sahabatku. Kami terinspirasi bagaimana kehebatan para TKI-TKI kita berani meninggalkan keluarga demi untuk suatu tujuan keluarga kembali.
Kita lihat kegigihan mereka dan kami yakin. Karena dengan berani saja mereka meninggalkan kampung halamannya, apalagi sebagai seorang entrepreneur. Dan ini terbukti dari kisah-kisah mereka, kegigihan mereka, walaupun jatuh bangun, akhirnya mereka mendapat kesuksesan. Itu yang mengapresiasi kami dan kami kagumi kegigihan-kegigihan mereka. Baik, terima kasih. Ya. Kepada Anda semua, siapapun, dimanapun, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bahwa hujan emas juga bisa terjadi di negeri sendiri. Sampai jumpa. Cause you're a sky full of stars. I think I saw you. Cause you're a sky